Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Steven di ibadah online service GBAP Bunga Bakung Robinson. Apa kabar nih untuk semua jemaat? Tentu saya yakin kita semua selalu dalam perlindungan Tuhan. Ibadah online service untuk kali ini akan segera dimulai. Karena itu marilah kita menyiapkan hati kita, mari kita beribadah dengan posisi yang senyaman mungkin, dan mari kita memuji dan menikmati hadirat Tuhan lebih lagi. Selamat beribadah, dan ini dia GBAP Bunga Bakung Robinson Online Service. Haleluya, jemaat Tuhan, puji nama Tuhan, hari ini kita boleh dikembalikan lagi bersama-sama beribadah dalam ibadah online pada hari ini. Kita mengucap syukur buat kasih setia Tuhan yang besar dalam hidup kita, yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kita. Itu sebabnya mari kita memuliakan Allah kita, sebab kasih-Nya besar bagi hidup kita. Amin. Sama-sama kita katakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan dengan iman, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Anugerah-Mu limpah bagi kami Tuhan. Haleluya. Kita sama-sama mengatakan, sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Lebih lagi kita sama-sama katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas semua
ya Tuhan. Kami datang kepada Engkau, Yesus yang kami nanti-nantikan. Kami perlu Engkau, Tuhan. Ku perlu Engkau, Yesus. Haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kami perlu Engkau, Yesus. Kami menantikan Engkau hari ini. Oh, ku perlu Engkau, Yesus. Haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh. Kau pengharapan kami, Tuhan. Di dalam-Mu, Yesus, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu lebih pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalan. Tinggi dalamnya kasih-Mu, haleluya. Yesus yang ku andalkan, hikmat-Mu lebih pikiranku, dalam di atas segala jalan. Dalam kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Kau kami andalkan, ya Tuhan. Yesus, Engkau yang kami percaya. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Amin. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan,
kita andalkan dalam hidup kita. Haleluya. Kami datang kepadamu, Yesus sumber pengharapan kami. Kami datang menyembahmu, Yesus, satu-satunya yang kami andalkan, yang tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dia Allah yang sanggup, Dia Allah yang luar biasa. Yesus luar biasa, Yesus Tuhan. Kami berserah kepadamu, Yesus. Kami menyembahmu, Yesus Tuhan. Kami angkat tangan kami kepadamu. Kami angkat tangan kami kepadamu. Kami menguatkan hati kami menyembah Kau. Kami serukan nama Yesus, nama di atas segala nama, nama yang berkuasa melepaskan segala beban masalah dalam hidup kami. Allah yang sanggup mengerjakan yang tidak ada menjadi ada. Allah yang sanggup membawa kami ke air yang tenang. Allah yang sanggup menyegarkan jiwa kami. Yesus, kami memuji Engkau. Kami memujamu Tuhan. Haleluya. Kidala rabaya syakara la rabara la rabaya syanda rabaya. Kidala rabaya syakara la rabatakara la rabaya syanda. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Di hadapan hadirat Tuhan, kami datang kepada Engkau ya Tuhan. Mengatakan sekalipun kami ada dalam lembah kelam, kami tidak takut Tuhan. Karena kami tahu Engkau ada beserta dengan kami. Apapun masalah yang sedang kami hadapi hari-hari ini Tuhan. Mungkin itu masalah ekonomi, keuangan, masalah yang lain. Tuhan, kami percaya Tuhan, berkat-Mu atas kami melimpah. Berkat rohani dan berkat jasmani mengikuti kami. Kasih setiamu selalu mengikuti kami Tuhan. Terima kasih, kami menyembah Engkau Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu Yesus. Kami menyerahkan roh, jiwa dan tubuh kami kepadamu Tuhan. Berkati kami lebih lagi Tuhan, roh kami ini Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Kami katakan, kami percaya. Aku percaya. Kami memandang Kau Yesus Tuhan. Sebab kami tahu Engkau adalah sumber berkat dan kasih karunia. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Dengan mengangkat tangan kita katakan kepada Yesus.
Shalom, Bapak Ibu, Saudara sekalian yang berbahagia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini sebelum kita akan memulai firman Tuhan dalam ibadah minggu ini, kita sama-sama berdoa agar Roh Kudus akan memberikan kita pengertian yang lebih dalam lagi. Mari kita tundukkan kepala, Bapak Ibu sekalian. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kesempatan kami. Hari ini kami bisa bersama-sama beribadah dalam ibadah minggu ini Tuhan. Walaupun kami dibedakan oleh jarak yang jauh, tapi kami percaya Roh Allah tetap menyertai kami. Dan Kau berikan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami diberikan pengertian yang lebih dalam lagi terhadap kebenaran firman-Mu yang akan hamba-Mu sampaikan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau sertai anak-anak-Mu, mulai dari awal ibadah ini sampai firman-Mu disampaikan Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, apa kabarnya? Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, walafiat, dimanapun saudara berada. Amin. Baik, hari ini kita akan berbicara tentang yang namanya financial. Ya, kalau yang namanya financial itu berbicara tentang berhubungan dan tentang uang. Ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kita berbicara hari ini, kita kasih tema bagaimana cara menghadapi tekanan daripada financial. Atau yang disebut dengan financial pressure. Nah saudara, mau tidak mau ya dalam kehidupan manusia ya, pada saat kita mulai lahir kecil dan sebagainya sampai saat kita bertumbuh dewasa, di dalam kehidupan sehari-hari kita akan bertemu atau bergaul yang namanya uang ya. Kalau kita tahu bahwa uang sebagai alat pertukaran yang sudah ditemukan oleh manusia, dia mengatur nilai-nilainya sehingga kita bisa leluasa membeli sesuatu ya, apa yang kita butuhkan atau kita inginkan. Nah, jadi manusia tidak dapat dipisahkan dari uang. Ya, kehidupan di bumi di tengah masyarakat pasti kita akan memiliki uang ataupun kita berusaha untuk memiliki uang. Dan kita bergumul di masalah sekitar keuangan. Ya, kalau kita punya anak, kita mau sekolah, kita butuh uang. Ya, kita perlu bayar uang sekolah. Kita butuh anak, kita punya anak, kalau dia sakit ke dokter, kita harus membayarnya dengan uang. Ya, jadi biar bagaimanapun akhirnya uang juga menjadi hal yang mutlak kita harus miliki. Nah saudara, ada suatu gambaran bahwa motivator kita ya di dunia sekuler ya sering mengajarkan tentang bagaimana kita hidup untuk bebas dari tekanan uang ya, atau disebut dengan financial freedom ya. Jadi masalahnya kalau yang diajarkan oleh motivator-motivator yang tidak mengkaitkannya dengan teologis, mereka hanya memikirkan bahwa di usia 50 tahun kita siap memasuki era yang namanya tadi financial freedom. Jadi artinya pada saat usia 50 tahun menjelang pensiun, kita dipersiapkan untuk kita memiliki ya keuangan yang cukup ya. Kita kumpulkan sebanyak-banyaknya waktu kita bekerja sebelum usia 50 tahun. Lalu kita beli aset sebanyak-banyaknya. Kita kumpulkan deposito di bank sehingga merasa cukup pada saat usia 50 tahun. Lalu kita mulai ya berpikir bahwa bagaimana setelah usia 50 tahun kita menghadapi masa pensiun. Lalu artinya kita diajarkan untuk kita menikmati gitu ya, menikmati apa yang sudah kita kumpulkan itu ya. Apakah itu benar saudara ya? Nanti kita lihat firman Tuhan mengajarkan apakah demikian. Jadi kita diajarkan untuk kita mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya lalu pada usia tertentu kita bebas untuk menikmati keuangan itu. Artinya kita tidak di bawah, menurut mereka, kita tidak di bawah dalam tekanan keuangan ya. Ya kalau kita perhatikan tekanan keuangan itu bisa berupa hutang ya, hutang pada bank, hutang pada siapapun. Itu membuat kita tertekan karena harus membayar angsurannya ya. Lalu ada biaya-biaya yang dikeluarkan, misalnya karena penyakit dan sebagainya, itu menyebabkan juga kita menghadapi tekanan, ya, tekanan keuangan. Ya kadang-kadang juga ada orang yang pendapatannya banyak,
ya dia bisa punya karir yang bagus, tapi dia mempunyai penyakit yang harus dia obati dengan pengeluaran yang cukup banyak pula. Jadi akhirnya pengeluarannya juga bisa lebih besar daripada apa yang dia terima. Nah itu yang disebut dengan tekanan financial. Nah bagi kita sekarang kita mau belajar Bapak Ibu sekalian. Apa yang kita maksudkan dengan ketika orang percaya menghadapi tekanan keuangan atau dengan tekanan financial. Nah Bapak Ibu sekalian, baik kita akan masuk di dalam suatu firman Tuhan yang mengajarkan demikian. Bapak Ibu sekalian, bahwa sebenarnya uang menjadi permasalahan ya. Kalau kita ketahui ada survei dari Gallup ya. Gallup survei kurang lebih sampai 10 tahun yang lalu sampai sekarang ini menentukan bahwa setengah daripada perceraian 56-55% di perceraian itu yang menyebabkan masalah utamanya adalah keuangan, financial. Ya, bagaimana orang itu tidak bekerja, ya ujung-ujungnya adalah mereka ribut tentang keuangan dan akhirnya mereka bercerai tentang keuangan. Jadi ini menjadi masalah yang sangat krusial sekali ya Bapak Ibu sekalian ya. 56% masalah itu terletak daripada bagaimana kita mengelola keuangan. Nah, yang pertama, bagaimana kita bisa keluar daripada tekanan financial tadi, ya, tekanan keuangan tadi, ya, tadi dikatakan poin-poinnya adalah ya tidak terhutang, tidak mempunyai hutang, ya, ataupun dia terkena dengan biaya-biaya yang besar dan sebagainya, ya. Lalu kita boleh melihat bahwa kebutuhan hidup, gaya hidup juga mempengaruhi, ya, tekanan daripada financial. Nah, yang pertama, di dalam ayat 1 Timotius 6, ayat 9 dan 10. Ya. Ayat 9 saya katakan demikian. Saya bacakan. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam percobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu, yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Perhatikan ayat 9 yang pertama ya. Mereka yang ingin kaya, perhatikan. Apakah kita tidak boleh kaya? Oh, tentu Tuhan inginkan kita diberkati. Dan kaya, jelas. Tapi kaya yang bagaimana Bapak Ibu sekalian ya. Ayat 9 menggambarkan demikian. Mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Mereka mempunyai suatu fokus kekayaan sungguh-sungguh. Mereka berusaha mengejar kekayaan itu. Tapi mereka terjatuh dalam pencobaan. Ya, perhatikan, ke dalam pencobaan. Ada kekayaan-kekayaan menyebabkan kita bisa jatuh dalam pencobaan. Ya, apa itu? Ada kekayaan-kekayaan membuat kita coba bayangkan kalau saudara punya kedudukan baik, ya, punya toko yang keberuntungannya, untungnya besar dan sebagainya. Saudara dikenal di masyarakat, ya. Tentunya kekayaan apa yang saudara terima itu tentunya akan membuat saudara bangga, betul ya? Nah, tentunya itu juga membuat saudara hanyut di dalam euforia demikian. Saudara bangga, saudara dikenal orang banyak. Nah inilah yang akan membuatkan suatu percobaan dalam hidup saudara. Ya, kalau saudara tidak bisa kuat mengalami ini, maka saudara akan jatuh ke dalam jerat. Dikatakan bahwa berbagai-bagai nafsu, ya, nafsu keserakahan yang pertama Bapak Ibu sekalian. Nafsu keserakahan. Ingin cepat kaya, mereka akan berusaha terus menggali kekayaan, mengumpulkan sebanyak-banyaknya, ya. Yang akhirnya mencelakakan, menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Nah, mereka terjerat dalam satu namanya keserakahan yang terus-menerus tidak ada habis-habisnya untuk mencari kekayaan itu. Ya, ini kalau saudara firman Tuhan ini kalau bukan buat orang percaya mencari kekayaan, ingin kaya, tapi tidak melihat bahwa kemuliaan Tuhan, kekayaan itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Ya, mereka mencari terus. Nah, saudara ada suatu cerita yang cukup menarik buat saya bahwa mengenai tentang keserakahan ini. Ya, saudara suku Eskimo, saudara tahu kan yang di utara daripada kutub itu, ya, suku Eskimo itu ada suatu cara yang unik, ya, yang unik untuk bagaimana memancing daripada binatang serigala agar dia dapat ditangkap dan menjadi makanan dia, ya, serigala, ya. Karena kita tahu serigala itu berkerumun, ya, dia bersama teman-temannya, tentunya
nggak sembarangan orang untuk bisa menangkapnya. Ya. Jadi mereka bikin perangkap begini, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi mereka membuat ujung daripada pisau itu. Suatu pisau itu dicelupkan di dalam darah. Ya, pisau itu dicelupkan dalam darah. Darah binatang apa? Bisa ayam, bisa sapi. Dia celupkan di dalam darah. Lalu setelah dia celupkan, dia angkat pisau itu. Ya, kemudian dia bekukan. Ya, artinya kan di sana kutub utara kan dingin ya. Nah setelah pisau itu beku, darah itu menjadi es. Lalu pisau-pisau itu ditancapkan di bawah tempat perangkap itu menghadap ke atas. Ya, lalu ditaruh di pinggir-pinggir dan sebagainya. Tempat di mana serigala itu akan berkeliaran. Ya. Nah pada malam hari setelah ditaruh itu pisau-pisau itu yang dilumuri darah itu, datanglah serigala dan segerombolannya. Ya Bapak Ibu sekalian, perhatikan. Waktu serigala melihat ada bau darah daripada pisau itu, dia tertarik. Ya, pelan-pelan dia mengendap-endap, dia jilati pisau itu. Satu kali dia jilati pisau itu, wah berasa nikmat sekali ya. Dikatakan seperti ada nafsu yang pengen lagi. Dia jilat lagi, ya 2 kali, 3 kali, dan 4 kali dan seterusnya. Berkali-kali dia lupa Bapak Ibu sekalian. Lidahnya sudah terluka. Jadi pada saat dia lidahnya terluka, waduh nikmat sekali nih. Dia lupa bahwa darahnya yang dia punya sendiri juga dia nikmati. Dan dia makan itu darah dia sendiri. Lama-kelamaan saudara Bapak Ibu sekalian. Sampai pagi begitu terus akhirnya dia mati lemes saudara. Pagi-pagi pas sudah dilihat tergeletaklah beberapa serigala karena mereka mati lemas. Dan dengan demikian dapat ditangkap oleh para pemburu suku Eskimo. Nah, dari pembelajaran ini kita belajar bahwa ada nafsu yang demikian pelan-pelan, ya, nafsu keserakahan yang tidak diketahui. Demikian pula tentang rasa ingin kaya tadi. Pelan-pelan terjerumus mereka dengan nafsu keserakahan. Pelan-pelan yang membinasakan, akhirnya mereka binasa. Itu seperti yang dikatakan 1 Timotius 6 ayat 9. Nah, lalu apa? Karena dengan demikian dikatakan karena akar segala kejahatan ayat 10-nya ialah cinta uang. Ya, 1 Timotius 9 ayat 6 lalu dilanjutkan ayat 10 ini. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Jadi karena tadi ingin kaya, mereka sudah jatuh dalam keserakahan yang nafsu yang terus menerus, yang menenggelamkan mereka dalam binasaan. Lalu ditambah lagi akar segala kejahatan, firman Tuhan katakan cinta uang. Perhatikan. Ya, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Ya. Kalau kita lihat bahasa asli daripada kata-kata cinta uang, ya, di dalam bahasa teks aslinya, di dalam bahasa Yunaninya dikatakan pilar gulia, ya. Jadi pilar berarti dari kata dasar pileo yang artinya bersahabat atau berteman, tapi bukan hanya sekedar berteman, dan guria berarti uang. Jadi kalau pilar guria berarti bersahabat, berteman atau cinta dengan uang, ya. Jadi itu berarti bersahabat dengan uang. Dan ini menunjukkan suatu kondisi keterikatan dengan uang ataupun dengan kedekatan sekali dengan uang. Bayangkan, saudara, ini yang tidak boleh. Cinta uang, saudara. Saudara harus tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Allah kita, ya. Tuhan Yesus pasti cemburu dengan kita kalau saudara punya ilah lain, ya. Saudara meletakkan uang sebagai kecintaan saudara, tapi bukan Yesus yang menjadi utama, ya. Jadi tempat daripada Allah itu saudara ganti dengan uang yang menjadi yang mengendalikan saudara. Nah inilah saudara, makanya dikatakan menghadapi tekanan. Kalau saudara mengalami tekanan berarti saudara menempatkan uang di atas segala-galanya. Yang pertama, untuk itu kita harus hindari. Ya, jadi jangan cinta uang, jangan mencari kekayaan dengan keserakan, dengan nafsu yang terus fokus pada kekayaan itu. Ya, lalu kita mengerti bahwa uang memang perlu, saudara. Ya, bagaimana kita bisa bersikap? Kita mempunyai sikap hati yang benar terhadap uang. Nah, di dalam khotbah di bukit dikatakan demikian, ya. Jadi bahwa apakah uang itu bisa menciptakan kebahagiaan?
Apakah uang bisa menciptakan kebahagiaan yang kekal, bukan hanya di bumi aja? Saudara, kita lihat banyak teman-teman kita yang punya uang banyak, punya pabrik banyak, punya rumah mewah, ya punya kendaraan banyak sekali di mana-mana, tanah di mana-mana. Tapi banyak juga mereka yang datang kepada saya, kepada orang-orang hamba Tuhan berkata bahwa rupanya uang tidak bisa membuat saya bahagia. Ya, banyak orang-orang berkata, saya punya uang banyak, tapi keluarga saya berantakan. Ya, istri, anak-anaknya tidak bisa menikmati. Mereka tidak bisa menikmati kekayaan yang mereka kelola. Akhirnya mereka bercerai. Akhirnya mereka hubungan orang tua tidak bagus, tidak baik, dan retak mereka semua. Nah, ini terjadi karena uang. Ya, jadi orang seperti itu mengharapkan berusaha untuk memiliki uang dalam jumlah yang lebih besar agar memenuhi semua keinginannya. Setelah uang itu mereka terima, setelah uang itu mereka kumpulkan untuk membeli sesuatu yang mereka pikir itulah suatu kebahagiaan, rupanya nggak terjadi itu kebahagiaan. Sebagai contoh Bapak Ibu sekalian ya, kalau saudara punya uang banyak, lalu apa yang saudara lakukan? Mungkin saudara pikir, aduh saya akan membeli berlian ya bagi wanita ya. Lalu saudara beli berlian yang besar-besar ya, berapa karat gitu ya, saudara lalu pamerkan di depan teman-teman. Lalu saudara pakai. Lalu memang saudara punya derajat akan terangkat, saudara naik saudara. Ya, saudara dianggap wah ini wanita luar biasa ya, yang punya harta banyak. Saudara di menurut pandangan mereka saudara berbeda. Tapi setelah itu lewat begitu saja. Ya, apakah itu yang disebut bahagia? Mereka berpikir lagi, setelah berlian apalagi yang harus saya punya agar semua kebahagiaan itu bisa saya tampilkan di depan orang lain. Ya mungkin saudara akan beli mobil yang banyak ya, ganti-ganti mobil, ganti rumah dan sebagainya. Tapi itu akhir-akhir ujung tidak akan membawa kita kebahagiaan Bapak Ibu sekalian. Ya, ini yang mereka lakukan. Ya, jadi dikatakan Pengkhotbah 5 ayat 10 ayat 11 dikatakan siapa yang mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa yang mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Perhatikan, semakin mencintai uang tidak akan pernah puas dikatakan tadi. Semakin bertambah harta, sebagian banyak pula orang itu menghabiskan hartanya. Artinya apa? Tidak ada yang tersisa. Jadi akhirnya orang itu hanya bisa keuntungan apakah pemiliknya selain daripada ia melihatnya. Itulah yang disebut dengan kesia-siaan. Ya, itulah kalau kita menghadapi tekanan finansial. Kita tidak bisa berhikmat untuk mengelola keuangan kita. Kita boros, kita hidup di dalam gaya hidup kita. Sehingga akhirnya kita lupa bahwa uang itu adalah sebagai harta kekayaan yang Tuhan titipkan. Yang Tuhan titipkan bagi kita untuk kita menggunakannya bagi kemuliaan Tuhan. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian ya, di dalam mengelola keuangan kita, dalam mengelola harta kekayaan kita, di khotbah di bukit Yesus mengajarkan demikian. Dalam Matius 6 ayat 19 sampai 24. Berkata demikian. Yang pertama kita bagi empat daripada pengertian. Yang pertama adalah Matius 6 ayat 19 dan 20. Berkata demikian firman Tuhan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya. Dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak akan merusakkannya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Yang pertama Bapak Ibu sekalian ya. Kumpulkanlah, yang kedua berarti tadi ya. Kumpulkanlah harta di surga. Jadi dikatakan jangan mengumpulkan harta di bumi. Karena di bumi dikatakan semuanya tidak ada yang kekal. Ya, bahkan pakaian-pakaian yang ditumpukkan ya. Mereka waktu zamannya kebudayaan Yahudi saat itu mereka bangga dengan pakaian-pakaian yang mahal-mahal ya, jubah ungu dan sebagainya sebagai menandakan mereka adalah orang-orang terpandang. Mereka bisa beli, bisa kumpulkan, tapi mereka tidak bisa tahu bahwa kalau mereka letakkan itu bertahun-tahun akhirnya akan menjadi rusak, dimakan dengan ngengat dan karat ya. Demikian pula logam-logam yang lainnya. Mereka akan rusak secara pelan-pelan, dimakan oleh korosi ya, waktu dan sebagainya.
Nah, di bumi tidak ada yang kekal. Tapi ayat 20 kata, kumpulkanlah bagimu harta di surga. Ngengat dan karat tidak akan merusakkannya. Dan pencuri tidak akan membongkar serta mencurinya. Ya, jadi apa yang kita kumpulkan di bumi ini pasti akan rusak. Kalau tidak rusak ya pasti dicuri orang. Ya, perhatikan dengan baik bahwa tidak ada yang kekal yang saudara kumpulkan di bumi. Nah, di dalam terjemahan, di dalam King James Version, ya, NIV, NAS, ya, dikatakan bahwa ada suatu kata yang kalau kita lihat di kitab kita, mungkin cetakan yang sebelumnya tidak terlihat di situ. Ada satu kata yang hilang di dalam terjemahannya. Di situ dikatakan do the for yourselves, ya, lay not up for yourself. Ya, jadi kau kumpulkan hartamu untuk bagi dirimu sendiri. Ya, ini kata-kata bagi untuk dirimu sendiri itu dihilangkan atau tidak terlihat waktu itu. Jadi ada kata-kata Yunani yang berkata humin, yang berarti bagi dirimu sendiri. Jadi mestinya kata-kata itu adalah me thesaurisete humin thesaurus epi tesges. Jadi janganlah kamu mengumpulkan humin bagimu harta di bumi. Jadi mengumpulkan untuk dirimu sendiri harta di bumi. Ya, jadi A.T. Robertson dalam Word Picture in the New Testament mengatakan demikian. Dalam istilah ini, ayat ini mengatakan bahwa mengumpulkan, menimbulkan segala bentuk harta di bumi hanya untuk diri sendiri yang disertai dengan kebiasaan, habit. Jadi memang kebiasaan dia itu secara egois mengumpulkannya semua untuk dirinya sendiri. Habitnya demikian. Perhatikan, orang-orang demikian adalah orang-orang yang benar-benar egois, saudara. Tidak memikirkan orang lain. Tidak memikirkan kebutuhan daripada pelayanan. Ya, tidak memikirkan jiwa-jiwa yang lain yang membutuhkan bagi pelayanannya dia. Nah, jadi di sini kata jangan kita mengumpulkan bagi dirimu sendiri. Berarti untuk saudara sendiri. Ini yang tidak boleh. Ya, saudara, hati-hati dengan apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa saudara mengelola harta di bumi. Jangan kamu kumpulkan harta di bumi. Bukan berarti saudara tidak boleh menjadi kaya atau saudara boleh kerja dalam mengumpulkan harta saudara. Tapi jangan bagi dirimu sendiri. Full. Semua untuk dirimu sendiri. Humin tadi dikatakan, ya. Jadi yang pertama tadi, jangan mengumpulkan bagi dirimu sendiri harta yang ada di bumi. Tapi kumpulkanlah harta di surga. Nah, saudara, bagaimana kita kumpulkan harta di surga? Saudara, setiap saudara menolong orang lain, ya, saudara, setiap uang yang saudara keluarkan, apapun, ya, sebesar apapun, ketika saudara membantu orang yang lain yang mungkin kita kenal, tapi saudara dengan kasih membantu dia, pasti Allah mencatat dan itu adalah bagian daripada tabungan saudara di surga. Amin. Itu yang terjadi. Tuhan menjanjikan demikian. Ya, jadi bahwa kumpulkanlah harta di surga. Ya, jadi demikian. Dan jika diperluas lagi makna itu berarti kumpulkan harta dengan tujuan bukan hanya bagi diri sendiri, melainkan juga untuk orang lain, terutama untuk kerajaan surga. Amin. Lalu yang ketiga, bagaimana kita bisa menghindari supaya kita terbebas daripada tekanan finansial tadi. Nah, di dalam Matius 6 tadi ayat 21 dan 23. Yang ketiga dikatakan demikian. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Perhatikan, ya, tadi dikatakan kumpulkan harta di surga, jangan di bumi. Lalu dikatakan karena apa? Karena begitu, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Pengertian ini apa maksudnya? Ya, kita lihat mata di sini, di mana di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Lalu kita lanjutkan dulu ayat 22 demikian. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Lalu ayat 2, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Nah, perhatikan saudara, ada kata-kata mata di sini, ya. Di mana matamu baik, teranglah seluruh tubuh. Istilah mata itu merupakan ungkapan metafora, ya, penggambaran, ya, semacam menggambarkan situasi yang metafora, ya. Jadi orang-orang Yahudi percaya waktu itu istilah dengan kata-kata mata yang jahat
atau yang disebut dengan soneros ya. Bahasa Ibrani bahasa Yahudinya soneros adalah ungkapan yang digunakan orang-orang Yahudi kuno untuk menunjukkan orang yang mengandalkan kemakmuran, serakah dan mencintai uang namun tidak akan memberi sedekah apapun demi untuk kemuliaan Tuhan. Jadi orang-orang pelit ini ya, mereka makmur dalam dipenuhi semua ya, punya uang banyak ya, mereka mencintai uang namun mereka tidak memberi sedekah bagi orang-orang yang membutuhkan untuk kemuliaan Tuhan. Demikian dikatakan tadi Adam Clarke dalam Commentary on Bible. Jadi mata yang jahat atau soneros ya, itu ungkapan daripada budaya Yahudi kuno untuk orang-orang demikian. Nah, jadi dikatakan ayat 24, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi mata yang jahat tadi ada orang-orang yang demikian. Orang-orang yang punya harta banyak, yang makmur hidupnya, namun mereka pelit, tidak memberi sedekah bagi orang-orang yang membutuhkan demi kemuliaan Tuhan. Ya, jadi perhatikan bahwa mereka dan hartamu berada di situ, hatimu berada. Perhatikan kata harta, kata heart, kata heart atau disebut dengan hati ya. Dalam bahasa Yunani, heart itu adalah kardia yang berarti jantung. Ini metafora juga ya, pengertian ungkapan metafora, penggambaran. Nah, kalau dibilang hati itu adalah gantung, itu adalah merupakan pusat kehidupan seseorang. Yang dalam arti figuratif dapat berupa pikiran dan perasaan. Jadi ketika harta dikumpulkan hanya bagi dirinya sendiri, maka akibatnya ya, hati, pikiran dan perasaan seorang hanya terfokus, hanya tertuju pada harta itu. Perhatikan. Maka dikatakan di mana hatimu berada, di mana kardia tadi berupa metafora sebuah jantung, artinya jantung, adalah di mana hatimu berada, disitulah hartamu berada. Jadi ada orang-orang tertentu yang bahkan dalam tidurnya tidak bisa tenang, Bapak Ibu sekalian ya. Memikirkan bagaimana uang itu saking mungkin dia simpannya, dia banyak yang dia taruh di mana, di bank, mungkin ada beberapa taruh di saham, ada dia taruh deposito, mungkin taruh di tanah dan sebagainya. Akhirnya orang itu tidak bisa tidur dengan tenang, tidak bisa menikmati kebebasannya. Mereka berpikir harta saya ada di mana. Kalau tiba-tiba ada kebakaran di mana, waduh mereka akan lihat, waduh kena gak tanah saya nih, kena gak rumah saya. Mereka berpikir keras untuk bagaimana mengamankan harta itu. Dan akhirnya terfokus pada harta kekayaan itu. Nah itu yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi yang ketiga tadi, jangan fokus pada hartamu. Ya, jangan tertuju hanya pada hartamu. Lalu yang keempat, apa yang kita inginkan pada saat kita sudah tahu bahwa kita harus terbebas, kita harus mengalami financial freedom. Ya. Financial freedom bagi kita, orang-orang percaya, yang terpenting adalah bukan soal jumlah yang kita kumpulkan Bapak Ibu sekalian. Ya. Bukan soal jumlah yang kita kumpulkan, berapa banyak. Sehingga kita setelah umur-umur tertentu, lalu kita tidak bekerja lagi, kita hanya melayani Tuhan, kita sudah mengandalkan uang itu untuk kita pakai. Bukan saudara. Tapi berapa banyak kita meletakkan pengharapan kita, ya, meletakkan semua harta kita ke dalam tangan Tuhan. Itu yang sebenarnya yang disebut dengan financial freedom dari sisi teologisnya. Berapa banyak kita menaruh semua bahwa uang-uang kekayaan kita ini semuanya hanya titipan Tuhan. Kita letakkan semua dalam tangan Tuhan untuk Tuhan kiranya percayakan untuk kita bisa mengelola dengan baik. Ya. Karena saudara lihat, kalau kita lihat budaya-budaya orang Chinese misalnya saudara, Bapak Ibu sekalian ya. Coba lihat, mungkin dia sukses. Ya, dia punya toko, mungkin dari hidupnya tadinya tidak sukses, sekarang dia menuju kesuksesan. Dia punya toko, punya cabang dan sebagainya. Setelah lewat umur 50, 60, akhirnya dia punya anak Bapak Ibu sekalian. Kita lihat banyak orang-orang budaya Cina itu, mereka masih tetap irit loh. Ya. Udah kaya pun mereka kumpul mengepel, mereka sepertinya irit. Mereka tidak mau mengeluarkan uang banyak-banyak, tapi mereka makin kaya. Akhirnya setelah mereka meninggal, hartanya jatuh ke siapa? Pasti ke anaknya. Amin. Pasti ke anaknya. Nah, dengan demikian bahwa apa gunanya juga? Ya, kalau dikatakan mereka mengandalkan uang itu supaya mereka bisa hidup tenang. Jadi kita melihat bahwa financial freedom
bagi kita dari sisi teologis mengatakan bahwa ketika kita meletakkan harta kita ya di dalam tangan pada Tuhan, lalu kita letakkan setinggi-tingginya Tuhan Yesus Kristus kita sebagai raja segala raja, dan uang itu kita pergunakan, ya kita bukan cita uang tapi kita pergunakan uang itu untuk kita memuliakan Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus yang akan memberkati kita dan tidak akan pernah kita kekurangan. Tuhan Yesus janji ya bahwa kita tidak akan pernah kekurangan ya. Dahulu aku muda, pada saat dia tua, Mazmur mengatakan bahwa tidak pernah dia melihat seorang meminta-minta roti ya di hadapan Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan cukupi. Itulah makanya hari ini saya mengajak bagi saudara sekalian semua ya, hari ini bahwa ada 4 hal tadi ya, bahwa kita harus terbebas dari tekanan finansial. Jangan mau kita diperbudak oleh tadi keuangan kita. Jangan mau kita dikendalikan oleh keuangan, harta kekayaan kita. Tapi kita lebih luar biasa lagi kalau kita mau meletakkan Kristus di atas segala-galanya. Dan meletakkan Yesus yang mengendalikan hidup kita. Karena ketika kita meletakkan Kristus yang mengendalikan keuangan kita, maka yang pertama kita tidak akan cinta uang lagi. Ya, kita melihat keuangan, kita melihat mencari kekayaan itu hanya sebagai bagian daripada mana kita untuk memuliakan Tuhan, untuk membantu saudara-saudari kita yang kekurangan, untuk memuliakan Tuhan, membantu pekerjaan Tuhan. Lalu yang kedua, bahwa kita tidak akan lagi mengumpulkan harta yang ada di bumi ini. Ya, kita kumpulkan semua sebanyak-banyaknya harta di surga, di mana harta di surga akan mempunyai sifat yang kekal, ya, tidak akan dimakan oleh rayap, ngengat, ya, tidak akan dicuri, tapi kita mengumpulkan harta di surga untuk kemuliaan Tuhan. Lalu yang ketiga, lalu kita tidak fokus pada harta, ya. Jangan kita fokus pada harta, karena ketika kita fokus pada harta kekayaan kita, maka semua gelap seluruh tubuh kita. Ya. Tidak ada lagi terang yang menerangi hidup kita. Pikirannya hanya pada harta saja, ya, sehingga kita melihat bahwa kebinasaan akan terjadi. Mereka orang-orang yang fokus pada harta, mereka lupa bahwa hidupnya hanya dikendalikan, hanya dikuasai oleh Allah saja. Yang keempat, jangan bimbang pada Tuhan Allahmu. Ya, dalam ayat 24 dikatakan demikian. Ya, ayat 24 dikatakan demikian bahwa jangan kita bimbang pada Tuhan Allah kita. Jangan bimbang, letakkan Allah sebagai yang utama. Jika di sini dikatakan jangan kita memilih antara mamon ataupun Allah, ya. Karena mamon hanya memberikan kebahagiaan yang sementara, itu atau kekayaan, memberikan kita kekayaan yang sementara. Ya, jadi ayat 24 jangan kita bimbang untuk mengangkat Yesus, menaruh Yesus di atas segala-galanya. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika dia demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Jadi saudara tidak bisa mengabdi pada dua tuan. Yang pertama tadi, yang keempat adalah tadi, letakkan Yesus. Jangan ada pilihan lain. Letakkan Tuhan Yesus sebagai yang utama, ya, dalam hidup saudara. Ya. Ini yang terjadi. Kalau kita melakukan 4 hal ini, niscaya saya percaya saudara akan dipelihara oleh Tuhan. Saudara akan diberkati. Saudara akan bebas di dalam tekanan finansial. Ketika saudara bebas, saudara merasakan sesuatu beban itu sudah terangkat sehingga saudara bisa menggunakan uang itu dengan bertanggung jawab, ya, sehingga saudara tahu yang mana menjadi kebutuhan saudara, yang mana menjadi keinginan. Ya. Rata-rata orang yang tidak bertanggung jawab memenuhi kebutuhan, membelanjakan uangnya secara tidak bertanggung jawab karena untuk memenuhi keinginannya, bukan kebutuhannya. Namun Tuhan inginkan bahwa kebutuhan kita terpenuhi karena Tuhan yang memelihara hidup kita. Amin. Dan hari ini saya sudah firman Tuhan. Saya percaya saudara semua sudah belajar tentang financial freedom hari ini.
Saudara tidak di bawah tekanan lagi, bahwa Tuhan yang akan memberkati kita di dalam kehidupan kita selanjutnya. Dan kita percaya saudara Bapak Ibu sekalian, ketika masa-masa pandemi ini, banyak orang-orang akan mengepalkan uangnya. Ya. Banyak orang-orang tidak membantu orang lain. Mulai hari ini, kita mau belajar, kumpulkanlah harta di surga. Saudara yang masih sanggup untuk membantu, bantulah. Berikan, ya, saudara membantu orang lain, saudara-saudara kita. Sehingga kita boleh melihat ada upah yang besar, ya, ada hasil yang besar kita taruh di surga, ya, bahwa Allah yang akan memberkati kita di bumi dan Allah juga akan memberkati kita di surga. Amin. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Amin. Mari Bapak Ibu kita satukan hati kita. Kita akan berdoa bersama-sama pada hari ini. Bapa di dalam surga, kami sangat mengucap syukur untuk anugerah, kemurahan dan kasih setiamu bagi kehidupan setiap kami. Kami saat ini bersafaat berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Kami percaya Indonesia ada dalam tangan kasih karuniamu. Oleh sebab itu kami berdoa di dalam nama Yesus. Kiranya kasih-Mu menolong bangsa kami dalam menghadapi banyak persoalan di bangsa ini. Masa pandemi yang belum berakhir, Tuhan berikan kekuatan untuk semua para dokter yang menangani para pasien COVID. Juga untuk beberapa daerah yang terkena musibah alam. Tuhan belas kasih-Mu turun atas mereka. Berkati semua para donatur yang telah berbagi kasih untuk peduli atas daerah-daerah yang terkena dampak dari bencana alam. Kami percaya semua di dalam kehendak Tuhan. Sebab itu kami mengangkat suara kami, kemurahan-Mu turunlah atas negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan juga memberkati para pemimpin bangsa kami. Agar penuh dengan hikmat Allah, mereka mengambil kebijakan-kebijakan yang mendatangkan kesejahteraan bagi negara kami, bagi rakyat Indonesia. Terima kasih Bapa di surga. Juga kami sepakat berdoa untuk seluruh gereja-gereja yang ada di Indonesia. Kami percaya gereja ini ada oleh karena Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Sebab itu kami berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan, supaya mereka tetap memiliki hati menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang di dalam nama Yesus. Baik juga gereja-gereja yang ada di desa-desa, di daerah-daerah. Beri kekuatan bagi para hamba-hamba Tuhan untuk menjangkau banyak jiwa, dibawa kepada keselamatan. Demikian juga untuk gereja GBAP. Kami serahkan gereja GBAP ini dalam pimpinan Tuhan. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu tak pernah tidak akan pernah, tetap akan menolong gereja GBAP ini. Oleh sebab itu kami berdoa, kiranya Engkau memberkati gereja ini dimanapun GBAP berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga Tuhan memberkati GBAP Robinson untuk semua operasional yang diperlukan. Kami percaya Tuhan tetap mengadakan, menyediakan sesuai janji firman-Mu. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk semua tim media yang telah untuk merekam, baik untuk kelanjutan ibadah-ibadah online. Kami percaya semua dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu, dimanapun jemaat-Mu saat ini berada. Banyak persoalan di dalam keluarga mereka, banyak tantangan mungkin di dalam bisnis mereka, banyak persoalan di dalam segala urusan mereka. Kiranya iman mereka tidak goyah, tetapi iman mereka kuat teguh di dalam Engkau. Biar mereka jemaat-Mu memiliki pengharapan di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati jemaat-Mu, mereka yang mungkin sakit, lemah, tidak berdaya, yang saat ini mungkin terbaring di tempat tidur. Kami minta belas kasih-Mu, oleh kuasa pilur-Mu mengalirlah kesembuhan bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk seluruh, yaitu anak-anak Tuhan dimanapun berada. Kiranya tetap mereka menjadi berkat, menjadi terang dimanapun kehidupan mereka berada. Kami serahkan mereka dalam pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang berulang tahun di bulan April ini juga Tuhan memberkati. Ditambah-tambahkan kasih karunia kecintaan kepada Tuhan. Sehingga mereka tetap setia dalam melayani Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, jemaat-jemaat-Mu, gereja Tuhan, baik juga hamba-hamba Tuhan, baik juga bangsa negara kami percaya semua ada di dalam genggaman kasih karunia-Mu. Inilah doa kami yang kami naikkan dengan penuh ucapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom, bagaimana diberkati kan dengan kebenaran firman Tuhan?
Saya yakin kebenarannya akan remah dalam kehidupan kita dan memberikan kekuatan baru bagi kita setiap harinya. Pengumuman tambahan untuk jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan dapat melakukannya dengan melalui rekening yang tertera di bawah ini dengan cara scan QR Code. Kita sudah sampai di penghujung ibadah online kita. Terima kasih untuk sidang jemaat yang tetap setia dan bersemangat mengikuti ibadah ini. Sekali lagi saya yakin ibadah hari ini akan memberkati kita semua. Dan Tuhan selalu menyertai kita dalam kehidupan kita. Sampai jumpa lagi minggu depan di jam yang sama. Ingat selalu untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baik, kita akan menutup ibadah kita pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala Bapak Ibu sekalian. Bapak, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu tentang bagaimana kami harus mengelola keuangan kami, di mana kami harus keluar sebagai pemenang daripada pengabdian kita kepada uang. Tapi kita harus mengabdi kepada Allah yang adalah sumber daripada berkat itu. Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau berkati anak-anak-Mu Tuhan. Mereka yang berusaha, yang saat ini mungkin sedang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK. Kau berikan Tuhan jalan keluar Tuhan. Kau yang mengasihi mereka, berikan jalan keluar, berkati mereka. Juga buat mereka yang berusaha, mungkin saat ini asetnya sedang turun, ya, omset sedang turun. Tapi kami percaya Tuhan, di dalam Tuhan Yesus, kami percaya Engkau Allah yang memberkati kehidupan mereka dan Engkau yang mencukupi kehidupan mereka. Untuk rumah tangga yang saat ini sedang mengalami permasalahan, mungkin juga sedang mengalami permasalahan tentang uang Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau berkati mereka Tuhan. Kami percaya bahwa bukan uang segala-galanya dalam rumah tangga, tapi Yesus segala-galanya dan Yesus adalah Engkau yang akan mempersatukan mereka kembali di dalam tali kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati anak-anak-Mu semua Tuhan. Yang sakit Engkau sudah sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus. Saat ini saudara-saudara sekalian, mari kita angkat tangan kita. Kita siap menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu sekalian, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini engkau terimalah segala berkat yang melimpah dari Allah Bapa. Dan kasih yang sempurna daripada Yesus Kristus. Bahkan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita, memelihara kehidupan kita. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.